untuk di media sosial alangkah baiknya, karena mungkin elit politik kita terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan. Nah, yang kita yang kelas-kelas pengangguran ini, kalau bisa kita ngumpul bareng lah Zal, media-media sosial, orang-orang yang kemarin kita berseberangan itu kita ngumpul lagi, itu ngopi lagi Zal. Kalau bisa si Zal mengundang ke studionya, kita ngobrol bareng, terus kita membicarakan persyaratan ke depannya. Itu aja. Aku pegiat media Bang. Bagaimana Bang melihat situasi yang saat ini berlaku di pesisir selatan gitu? Karena kalau dilihat dari sosial media, apalagi terutama Facebook, itu sangat panas dilihat Bang. Oke Zal. Ini mengenai apa nih Zal? Eksekusi ini Bang. Sebenarnya ada dengar Zal? Terdengar Bang? Sebenarnya di Selatan itu media sosial terutama Facebook itu sudah ibarat gunung es, itu tunggu waktu meledak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat ada grup Facebook Spesial Peduli, sampai hari ini grup itu aktif tanpa tahu siapa adminnya, di mana tinggal adminnya, seperti apa pengelolaan grupnya. Di sana lengkap semua Zan. Ada carut marut, ada fitnahan, tempat kabarnya Selatan dari laut sampai dengan dengan terusan, lengkap semua. Namun yang kita sayangkan, hal-hal seperti ini pemerintah daerah harus mengambil sikap, menertibkan, melaporkan akun bodong atau akun palsu dan sebagainya. Namun terkait dengan eksekusi ini, kami berpendapat seperti ini. Di media-media sosial Facebook kami sudah memberitahukan, sudah menghimbau. Kita sebagai warga biasa, sebagai orang bukan siapa-siapa di Selatan ini, tugas kita sudah selesai. Pilkada sudah selesai. Namun karena ada orang yang kita dukung menang di pilkada dan hari ini direncanakan dengan kabar akan dieksekusi, itu adalah persoalan pribadi atau persoalan hukum yang dilakukan jauh sebelum hari ini. Untuk itu di media sosial kita mengimbau juga bahwasanya mari bersama-sama kita mencintai daerah Selatan. Kita tidak ada lagi mengatakan ini orang Hendra Joni, ini orang Pak Nasrul Abid, ini orang Rudi Haryansah, ini orang Rusmayu Anwar. Kalau pola pikir seperti ini tetap kita kedepankan di media sosial, di Facebook, yang ada di Selatan akan tetap ribut, akan tetap perang. Nah, sebenarnya gampang, Zan. Kita orang-orang yang biasa ini selalu meluahkan pikiran, melampiaskan emosi di media sosial. Sebenarnya kita semua ribut di media sosial ini adalah korban dari elit politik semua. Iya, betul. Korban dari elit politik. Kita ribut beli paket, bekerja beli paket hanya untuk aktif di itu. Padahal seandainya elit politik ini bisa mencerna tentang masyarakat Selatan dan bisa mempersatukan daerah kita, kekompakan, kebersamaan, mereka duduk bareng lah gitu. Pak Hendra Yoni, Pak Rusmayu Anwar, Pak Nasrul Abid, Pak Hamdanus, Pak Rudi, Pak Dedi Rahmatullah, Pak Aslan Rajab, kita duduk bareng lah kita bersama-sama. Ada tokoh-tokoh perantau dan lainnya.
Saya yakin dan percaya kalau itu dilakukan pasti di media sosial adem, sepi, dan kita fokus untuk membangun daerah kita. Nah, terkait eksekusi hari ini, kita berdoa kawan-kawan yang ada di Painan, yang berjuang, perjuangan kita sudah cukup sebenarnya ketika pilkada. Nah, kita sudah mendukung Bupati, Wakil Bupati terpilih. Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah Bupati kita semua, Bupati bagi perantau, Bupati bagi partai politiknya, Bupati bagi kita semua yang ada di Selatan. Untuk itu kita dukung kalau ada persoalan-persoalan masalah hukum, kita serahkan kepada penegak hukum. Biarlah penegak hukum yang menangani semua. Nah, saya mengusulkan juga, Zal, untuk di media sosial alangkah baiknya karena mungkin elit politik kita terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan. Nah, yang kita yang kelas-kelas pengangguran ini, kalau bisa kita ngumpul bareng lah, Zal, media sosial, orang-orang yang kemarin kita berseberangan itu kita ngumpul lagi, itu ngopi lagi, Zal. Kalau bisa si Zal mengundang ke studionya, kita ngobrol bareng, terus kita membicarakan Selatan ke depannya. Itu aja, Zal. Berarti gini, Bang, kalau elit yang susah ditemukan, tim-tim sukses saja yang dipertemukan untuk membahas hal ini, Bang, ya. Ya, kita yang ke Sarok Kuaci ini ya, ada yang datang, yang bertemu bareng-bareng, ajak semua yang pro dan kontra di media sosial itu, kita duduk bareng, kita ngopi, kita membicarakan Selatan ke depannya, bukan membicarakan si A, si B, si D, dan si C, dan selanjutnya gitu. Oke, Bang, ini Bang, kira-kira menurut Abang, kenapa elit politik atau calon-calon sebelumnya, calon-calon bupati kemarin itu tidak mau untuk saling bertemu silaturahmi gitu, Bang? Apa menjadi landasan mereka terkesan berlawanan sampai mati gitu? Ada dendam kesumat sepertinya. Sebetulnya bukan dendam kesumat, cuma waktu dan kesempatannya yang belum ditemukan. Nah, sebaiknya hal seperti ini tokoh-tokoh senior kita itu harus menjadi jembatan. Jadi jembatan, pasti seorang tokoh pasti ada yang diseganinya, seorang orang baga pasti ada yang ditakutinya gitu. Nah, orang-orang seperti ini belum kita temukan gitu. Misalnya yang ini kita temukan dengan yang ini, siapalah sih yang bisa untuk mempertemukan gitu. Nah, orang-orang seperti ini belum kita ketemukan. Kalau mereka adem-adem aja, bisa ketemu dan ngobrol, diskusi. Nah, kita-kita yang di bawah ini pun enak melihat gitu. Enak kita lagi fokus untuk urusan pribadi kita lagi, nggak ada urusan-urusan tentang pilkada, tentang eksekusi, tentang ini, nggak ada. Kita lebih fokus ke masalah-masalah masa depan kita masing-masing gitu. Ya, Bang, terakhir, Bang, kan kemarin banyak keluar berita bahwasanya bupati kita, Bupati Rusmail Anwar, siap untuk dieksekusi gitu. Bagaimana Bang menilai sikap dari Bapak Rusmail Anwar ini, Bang? Saya tidak bisa terlalu jauh menilai tentang hal itu. Namun seorang kesatria, kita acung jempol, kita minta terima kasih kepada Bapak Rusmail Anwar di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terus sudah menyampaikan dengan lugas bahwasanya dia Bapak kita, Bapak RA siap untuk dieksekusi. Tidak perlu melakukan eksekusi paksa oleh kejaksaan, dia yang akan datang sendiri ketika waktunya sudah tiba. Gitu. Nah, ada sebuah media Pilar Bangsa yang saya baca, Pak An juga menyatakan hal yang sama, bahwasanya
tidak perlu dilakukan eksekusi paksa. Beliau sendiri yang akan datang untuk memenuhi keputusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Padang. Nah, namun sedikit mungkin penilaian juga bagi kami. Saya rasa rakyat Pesisir Selatan pasti dan sangat yakin saya pasti mendengar perkataan, mendengar permintaan dari Bapak Bupati kita, Bapak Rusmayu Anwar. Namun kenapa hari ini sudah dinyatakan seperti itu oleh Bapak Rusmayu Anwar, bahwasanya dia akan datang sendiri untuk diskusi, namun orang ramai-ramai datang, orang penuh Kota Painan. Nah, dalam keadaan COVID-19, kita ngumpul ramai-ramai seperti itu sangat membahayakan kondisi daerah. Ya. Saya yakin dan percaya bisa jadi Bapak RA hanya menyampaikan kepada penegak hukum, tapi tidak menyampaikan kepada pendukungnya. Bisa jadi ada pergerakan yang di luar kontrolnya Bapak Bupati. Tapi apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya masyarakat Selatan pasti cinta pada daerahnya, pasti cinta kepada pemimpinnya, sama dengan kami juga pasti cinta sama pemimpin kami. Semoga hari ini hari terakhir kita ribut-ribut persoalan-persoalan pribadi, persoalan-persoalan hukum, atau persoalan-persoalan pilkada. Kedepannya baik kita bersama-sama dengan penuh gotong royong, mari kita bangun daerah pesisir selatan, baik yang ada di rantau maupun yang ada di ranah. Itu aja, Zal. Oke, Bang. Mungkin gini, Bang. Kalau Anda kan eksekusi itu dilaksanakan hari ini, Bang. Bagaimana Bang melihat kondisi di persosialan media kita, terutama Facebook, apalagi yang sebut tadi grup Faisal Peduli itu, apakah semakin carut marut atau lebih adem ayem gitu, Bang? Saya tidak mau berandai-andai, Zal. Tentang diskusi saya serahkan kepada penegak hukum dan jiwa besarnya Bapak Rusmayu Anwar. Mudah-mudahan yang terbaik bagi Bapak RA didapatkannya mungkin dalam waktu bukan sekarang, mungkin dalam waktu yang akan datang. Namun saya yakin marilah kita bersama-sama mencerdaskan masyarakat kita, bahwasanya mulai hari ini kita belajarlah untuk mencintai daerah. Jangan mencintai sosok manusia. Karena mencintai sosok manusia itu ada batasnya. Kalau mencintai suatu daerah, itu sama dengan mencintai Sang Pencipta. Itu tanpa batas dan tanpa ada batas waktu dan tanpa ada syarat itu. Nah, ketika kita masih mencintai sosok manusia, itu kecintaan kita masih ada batasnya. Untuk itu, siapapun yang memimpin daerah pesisir selatan, saya rasa itu adalah pemimpin kita semua. Mari kita dukung, mari kita bersama-sama, baik itu yang pro atau yang kontra, sebaiknya kita duduk bersama, kita diskusi, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Bukan kita membicarakan yang terjadi atau yang sudah terjadi sebelumnya. Oke. Gitu aja, Zal. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Mungkin sambil mengopi-ngopi sama mantan tim sukses pilkada kemarin, Bang. Siap, Zal. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.